Sekarang banyak orang yang ngomong begini, hampir semua barang itu udah naik gitu. Misalnya kayak emas saja sekarang per video ini dibuat, harga emas itu 1,4 juta per gram. Waktu COVID itu mungkin masih sekitar 1 juta kali ya. Jadi dalam tempo yang sangat singkat ya, harga emas itu sudah naik. Terus barang-barang ya, misalnya ke teman-teman ke supermarket atau teman-teman anything lah, barang apapun, kalau teman-teman lihat memang setiap tahun tuh selalu ada aja naik ya. Sebelum COVID harga Indomie mungkin cuma 2000-an, sekarang sudah 3100. Ya kalau kita bicara 20 tahun lalu harga Indomie mungkin baru 500 perak, sekarang sudah 3000-an. Jadi kayak over the time, duit yang kita pegang, misalnya kita punya uang 1M nih hari ini. Kalau kita diemin, gak diapa-apain, gak diinvestasikan atau kita simpan di bawah bantal aja, ditaruh di rekening aja ya, itu nilainya earning power-nya ya. Jadi buying power-nya itu makin lama kan makin turun gitu. Dan gimana sih cara protect buying power kita ya? Dan banyak orang bilang, oh invest ke saham, oh invest ke kripto ya, atau dibeli ke emas dan sebagainya. Nah, benar nggak sih atau apakah alternatif lain? Jadi saya akan sharingkan mungkin beberapa point of view saya dan tonton sampai habis. Pertama, ya kita bahas tentang kenapa sih kok buying powernya itu bisa berkurang. Jadi kita kan ada yang namanya inflasi ya. Jadi inflasi itu simpelnya adalah ketika ya buying power dari uang itu turun ya, buying power dari uang itu turun. Dan kalau misalnya kita pelajari ya sejarah uang itu, ya uang kan bermula awalnya itu dari barter ya. Ya dari barter, misalnya Anda nanam cabai ya, tetangga Anda piara kerbau ya, Anda mau barter dengan kerbau ya, misalnya Anda punya cabai, dia punya kerbau, tapi dia nggak mau cabai gitu kan, nggak bisa terjadi barter, jadi tidak efisien dan susah kan bawa cabai kemana-mana, bawa kerbau kemana-mana, dan akhirnya di-invent lah cari barang lain yang bisa, yang disepakati ya, simpelnya gitu, yang bisa disepakati itu sebagai uang, misalnya kayak kerang lah atau batu lah atau apapun itu gitu. Nah akhirnya misalnya ambil contoh batu ya, batu orang gampang nemuinnya gitu kan, jadi orangnya ya mereka daripada mereka kerja, mereka mencari batu gitu kan. Nah jadi itu juga tidak efisien, akhirnya dicarilah at least harus ada barang yang cukup langka ya, barang yang cukup langka sehingga ini tuh bisa dibarter. Jadi orang tuh untuk mengeluarkan itu, untuk mendapatkan uang itu, dia harus labor, harus bekerja gitu. Misalnya kayak emas gitu kan, emas itu kan tidak berserak di mana-mana ya, harus digali dulu ya, karena misal 1 ton tanah itu mungkin di daerah yang ada emasnya mungkin cuma sekian persen ya, 0, sekian persen ada emasnya. Jadi ada labor ya, ada labor yang harus dikeluarkan untuk mengekstrak itu ya, ada teknologi yang harus dipakai untuk mengeluarkan itu, sehingga itu tidak gampang ya untuk direplika gitu kan. Dan akhirnya emas ditetapkan gitulah, intinya kayak logam mulia segala macam itu ditetapkan sebagai uang ya, sebagai media tukar. Daripada tadi barter, untuk dibarter kan susah ya, tapi karena kalau misalnya ada emasnya, orang jadi tahu bagaimana perhitungan rasionya antara emas dengan kerbau, dengan cabai dan segala macam. Itu balik lagi kalau misalnya teman-teman baca buku itu namanya Wealth of Nation karyanya Adam Smith. Kalau di situ ditulis bahwa labor ya, itu selalu berhubungan dengan labor ya, pekerjaan. Seberapa keringat ya, seberapa susah atau seberapa apa ya, pekerjaan yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan barang itu. Misalnya untuk menggedein sapi sama untuk menggali tanah ya, mengeluarkan emas dan segala macam, lebih susah mana? Jadi karena ada jadi simpelnya kan, yang lebih susah pasti lebih mahal gitu ya, secara rasio ya, lebih tinggi rasionya. Nah akhirnya disepakati emas, akhirnya perlahan-lahan mulai menyebar ya, dan emas pun pada akhirnya susah dibawa kemana-mana karena dia berat dan segala macam, dan kalau misalnya di tengah jalan dicuri orang gimana gitu. Akhirnya dibuatlah uang kertas ya, deposit kertas yang memberikan klaim untuk menukarnya dengan emas di bank. Oke, jadi uang kertas itu awalnya diciptakan ya untuk itu, untuk ditukar menjadi emas. Jadi the real money-nya itu adalah bukan real money ya, jadi money yang disepakati itu sebenarnya emas ya, tapi perwakilannya itu adalah uang kertas. Karena kertas gampang ditransportasikan, dipindahin segala macam, lebih gampang daripada emas gitu. Nah, lalu kalau misalnya teman-teman pelajari sejarah ya, inflasi itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu ya, sudah ada sejak kalau teman-teman pelajari how the Roman Empire collapse, itu salah satunya juga karena ada terjadi hyperinflation. Jadi ketika mereka perang, mereka nggak ada duit ya, karena emas kan harus diekstrak terus ya, emas, perak segala macam. Akhirnya mereka campur emasnya ya, mereka campur duitnya dengan perunggu ya, dengan tembaga dan sebagainya. Dan akhirnya apa? Karena perunggu dan tembaga ini lebih banyak daripada emas ya, mereka bisa mencetak lebih banyak uang ya, sehingga buying powernya itu menjadi turun. Jadi ini mungkin pencetakan uang pertama kali ya yang tercatat dalam sejarah, yaitu dalam sejarah Romawi. Jadi dari situ terjadi kolaps segala macam, karena ada perang ya, perang memakan biaya tinggi, mereka butuh uang banyak untuk hire prajurit, untuk beli peralatan, untuk beli supply segala macam, itu kan butuh uang ya, karena apa, dia harus bayar labornya
Amerika. Ya, dia harus bayar orang yang bekerja untuk menghasilkan barang atau jasa itu, ya. Dan kalau misalnya kita fast forward ke zaman sekarang, mungkin waktu tahun 71 kalau saya nggak salah, Richard Nixon kan mengumumkan bahwa dolar itu kan awalnya memang merepresentasikan emas yang ada di bank. Ya, karena dolar sudah menjadi world currency, sudah menjadi currency yang dipakai untuk perdagangan segala macam. Teman-teman bisa nonton di link di atas ya, kita pernah membahas tentang globalisasi dan bagaimana Amerika itu bisa menguasai dolar dan perdagangan. Jadi karena dolarnya itu sendiri sudah dipakai dan orang accept bahwa dolar itu sebagai uang yang diterima di mana-mana, akhirnya karena Richard Nixon butuh budget ya, dan juga ada perang di Vietnam yang mahal, dan akhirnya salah satu caranya waktu itu uang kertas dolar itu mungkin sudah lebih banyak dibandingkan klaim terhadap emas yang ada di bank. Jadi mereka sudah cetak dan akhirnya diputuslah rantai itu antara dolar dengan emas. Nah, simpelnya dengan begitu adalah pemerintah Amerika tuh bisa mencetak uang kapanpun mereka butuh. Ya, salah satunya ketika waktu terjadi global financial crisis waktu tahun 2008, karena uang itu sudah menjadi kertas, sudah menjadi digit ya. Kalau misalnya sekarang digital kan sudah menjadi digit di rekening segala macam, nggak perlu ada fisiknya lagi gitu. Ya, apalagi di Amerika ya. Jadi karena digit itu jadi di print lah ya. Tahun 2008 ketika terjadi krisis butuh liquidity ya. Akhirnya the Fed ngeprint duit. Waktu COVID kemarin juga the Fed ngeprint duit ya, mereka kasih ke warganya supaya warganya punya uang untuk spending, dan akhirnya market itu boom. Dan kalau kita pelajari dari kisahnya Ray Dalio awalnya melihat bahwa fenomena ngeprint duit awalnya waktu Ray Dalio masih muda ya, ngeprint duit itu harga pasar itu saham itu bakal turun, tapi ternyata dia salah, malah harga saham itu naik ya, aset-aset itu naik. Kenapa? Karena duitnya makin banyak ya, karena butuh lebih banyak uang untuk mendapatkan barang yang sama ya. Jadi karena duitnya makin banyak, buying powernya turun, dan akhirnya aset price jadi naik. Nah, jadi nyambung nih ke perlindungan pertama yang saya mau bahas ya. Menurut saya perlindungan pertama supaya kita tidak terkena inflasi atau at least bisa maintain kita punya buying power, menurut saya ya, pertama adalah punya bisnis yang produktif ya. Anda punya sebuah bisnis yang produktif, kayak contohnya sebenarnya sudah terhint sih dari pernyataan orang-orang, semua sekarang barang-barang naik ya, bahan pokok naik gitu, semualah naik. Artinya apa? Artinya kan berarti perusahaan yang memproduksi barang-barang tersebut mengalami peningkatan pendapatan dong, iya kan? Misalnya Anda lihat contoh ini cuma ini, Anda lihat harga Indomie naik, ya Anda tetap beli misalnya. Ya misalnya beberapa tahun lalu harga Indomie naik dari 2.850 jadi 3.100. Ya naik sekitar hampir 10% gitu. Ada terjadi kenaikan. Artinya kan yang menjual Indomie mengalami penaikan pendapatan dong. Bener kan? Misalnya Anda lihat harga susu naik, harga telur naik. Berarti orang yang memproduksi susu, yang memproduksi telur itu dapat menaikkan harga karena barang-barang naik ya, dia naikin harga, orang tetap beli ya, dan akhirnya dia mendapatkan kenaikan pendapatan, ya kan? Nah, yang susahnya adalah kalau misalnya, misal pendapatan naik, tapi dari sisi cost-nya dia, misalnya dia BBM ya, dia cost-nya BBM contoh ya, dia harus beli bensin untuk aktivitas bisnisnya. Kalau misalnya harga bensinnya naik lebih banyak daripada, contohnya bensin ini jadi satu COGS-nya dia lah ya, jadi beban pokok terbesar dia, contoh aja ya. Kalau misalnya harga bensinnya naik lebih tinggi daripada kenaikan produk yang dia jual ya, dia akan mengalami penurunan kinerja. Tapi kalau misalnya contoh, cost-nya dia cuma naik 4%, tapi harga barang yang dia jual naik 7%. Artinya kan dia bisa mempass on kenaikan bahan baku dia ya, kenaikan bahan baku dia menjadi peningkatan pendapatan. Jadi actually for some companies ya, untuk beberapa company sedikit, memang saya nggak bilang bahwa seluruhnya akan sama ya, karena ya kita harus mengakui bahwa tidak sama ya, tidak semua bisnis itu wonderful ya. For some wonderful company, untuk beberapa bisnis yang wonderful bukan berarti besar ya. Bisnis yang wonderful berarti yang tadi salah satu dinamikanya adalah ketika dia mengalami kenaikan cost, dia bisa pass on itu ya. Kenaikan costnya kenapa? Karena misalnya ada inflasi segala macam ya, tapi dia bisa naikin harga produknya ya, dan konsumennya tetap masih terima ya. Kalau misalnya itu terjadi, itu wonderful company, terlepas mau bisnisnya besar atau kecil ya, itu wonderful business. Jadi kalau misalnya Anda punya bisnis seperti itu sudah punya satu perlindungan ya. Anda sudah punya satu contoh, misalnya Anda punya coffee shop gitu, Anda punya coffee shop, tapi coffee shop ini target market Anda contoh ya, memang untuk middle up ya, memang untuk middle up. Oh, harga kopi sekarang lagi naik misalnya. Ya, harga kopi lagi naik.
10%, contoh aja. Tapi market Anda middle up, Anda naikin harga 20%, it doesn't matter, ya. Nggak matter sama mereka. Karena ya mereka nggak terlalu pusing soal harga, ya. Jadi balik lagi, kalau misalnya Anda punya bisnis yang seperti itu, Anda itu sudah terlindungi dari inflasi. Saya kasih contoh yang lain dari ceritanya Buffett. Ya, jadi Warren Buffett itu tahun akhir 60-an, 70-an, ya. 60-an di awal 70-an, saya lupa sih persisnya kapan. Warren Buffett itu membeli saham Siskendi. Ya, Siskendi ini cost-nya, bahan bakunya itu setiap tahun naik, ya, karena kan coklat ya. Dia produksi coklat, bahan baku coklatnya naik. Tapi setiap akhir tahun, Warren Buffett itu punya kontrol terhadap pricing terhadap Siskendi. Dia untuk operasional dia serahkan kepada CEO segala macam, tapi untuk pricing dia yang pegang. Jadi Warren Buffett menaikkan harga coklat yang dia jual 2-3 kali lipat dari kenaikan cost coklat yang dia terima gitu loh. Dan ternyata konsumennya terima-terima aja, bahkan volumenya masih naik aja gitu. Jadi it doesn't matter for them. Dan akhirnya dari situ Warren Buffett menyadari bahwa pricing power itu adalah satu-satunya kekuatan dimiliki perusahaan untuk bisa terlindungi dari inflasi. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan Anda atau Anda punya bisnis, ya mau besar atau mau kecil, kalau Anda punya pricing power, menaikkan harga dan konsumen tetap terima, ya Anda sudah terlindungi dari inflasi. Anda nggak perlu pusing-pusing, ya Anda nggak perlu pusing-pusing mikirin saya harus invest ke kripto, saya harus invest ke saham, saya harus invest ke emas segala macam. As long as your company punya dinamika seperti ini, itu sebenarnya sudah terlindungi Anda. Dan by the way, untuk cerita tentang Warren Buffett, teman-teman bisa nonton di link di atas. Kita juga sudah pernah bahas ceritanya. Jadi, itu satu, perlindungan yang pertama soal Anda punya bisnis produktif yang wonderful. Nah, yang kedua adalah, tapi kan tidak semua orang itu bisa punya bisnis yang wonderful. Benar, ya, tidak semua orang punya bisnis yang seperti itu. Misalnya Anda sekarang seorang profesional, Anda seorang karyawan, segala macam, ya. Tapi, kalau dari ceritanya Buffett mengatakan bahwa ada another protection, ada perlindungan lain, itu adalah kalau misalnya Anda seorang spesialis, ya Anda seorang lawyer misalnya, Anda seorang ahli bedah, intinya Anda punya skill yang tetap dibutuhkan, ya Anda punya skill yang tetap dibutuhkan, Anda nggak perlu takut soal inflasi. Kenapa? Misalnya Anda seorang lawyer, ya yang pasti, ya tahun ini, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, korporasi, perusahaan tetap akan menghadapi masalah-masalah bisnis, masalah-masalah hukum, ya. Jadi siapa yang bisa menangani itu? Lawyer, ya. Lawyer pasti bisa menangani, menjadi penasihat hukum, menjadi pembela dan sebagainya. Dan selama Anda punya skill itu, ya, mau inflasi kayak gimana pun, Anda tetap bisa menaikkan harga Anda. Kayak misalnya saya kasih contoh, saya pernah dengar cerita Pak Hotman Paris, ya. Beliau mengatakan bahwa periode terbaik, ya, mungkin saya kutipnya nggak salah, cuma yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh beliau adalah periode terbaik dia, ya, di mana dia terima uang yang besar itu adalah ketika waktu krisis 98, ya. Setelah krisis 98 banyak korporasi bangkrut, ya, banyak terjadi litigasi segala macam, dan akhirnya mereka butuh jasa lawyer, ya. Dan Pak Hotman ya panen di situ, ya, banyak klien-kliennya butuh, ya, jasa tersebut. Ya, selama Anda punya satu skill atau spesialisasi atau keahlian yang dibutuhkan oleh market Anda, mau inflasi kayak gimana pun, ya, ini waktu 98 inflasi mungkin berapa persen, ya, 50-60% lebih gitu. It doesn't matter. Tetap Anda bisa menaikkan Anda punya harga pada akhirnya. Dan daripada Anda demo lah, minta kenaikan gaji, naikin UMR segala macam. Naiknya berapa sih? Kenapa nggak naikin skill Anda, ya? Ya, Anda naikin skill Anda, asas skillnya apapun itu, saya nggak tahu karena spesialisasi ini kan bisa banyak, ya. Jadi Anda harus melihat, aware dengan kondisi sekitar Anda, spesialisasi Anda di mana. Kalau daripada Anda sibuk-sibuk demo, mending Anda asas skill Anda, ya. Makin Anda punya skill, Anda jadi punya satu proteksi. Atau Anda yang pakai cara tadi, yang pertama, Anda punya bisnis, ya, yang wonderful, yang bisa menaikkan harga. Jadi dengan ini semua, dengan dua inilah, satu, Anda punya wonderful business, ya. Saya nggak bilang saham, ya. Kenapa? Karena at the end of the day, kalau misalnya Anda beli sahamnya kemahalan, meskipun dia wonderful business, ya returnnya nggak bagus. Tapi kalau misalnya Anda bisa spot, ya, wonderful business tapi harganya lagi murah, ya itu ya big opportunity juga. Tapi kalau misalnya Anda punya wonderful business, tanpa Anda punya saham pun Anda akan baik-baik aja gitu loh. Jadi saya nggak fanatik banget di saham gitu, atau fanatik banget satu company. Karena kan mindsetnya saya itu adalah membeli saham itu membeli sebuah bisnis, ya. Mau bisnis itu di private atau bisnis itu di publik, it doesn't matter. Yang penting it's a business, it's a producing asset, ya, produktif aset gitu. Jadi bukan hanya kita diamin berharap harganya naik, berharap ada orang lain mau beli lebih tinggi. Tapi kan ya kalau kayak gitu kan bukan berinvestasi, tapi itu kita berharap ada orang lain yang membeli di harga yang lebih tinggi. So tidak untuk investasi, tapi kalau investasi itu berarti melihat apa yang mampu diproduce oleh aset tersebut, ya. Itu bedanya, ya. Terus yang kedua adalah Anda punya skill
skill spesialisasi ya, Anda punya skill spesialisasi, Anda seorang dokter, Anda seorang ahli bedah, Anda seorang lawyer, Anda seorang whatever it is ya, yang punya spesialisasi, ya pada akhirnya Anda akan terlindungi dari inflasi. Nah, kenapa sih semua itu bisa melindungi dari inflasi? Karena kita balik lagi ke soal uang tadi. Ya, uang awalnya dibentuk dari mana? Dari barter. Ya, dari barter kemudian dicari sebuah cara untuk sebagai alat tukar. Di mana alat tukarnya nggak bisa terlalu murah, karena kalau misalnya terlalu murah, value-nya bakal turun. Sehingga alat tukar itu harus ada something yang orang harus ada labor-nya. Ya, labor itu dia harus bekerja, dia harus punya satu mengeluarkan keringat lah, ya. Jadi kayak keluarin emas dari tanah kan nggak gampang. Pasti ada keringat, ada labor ya. Jadi orang mau menukarkan labor tersebut nggak? Ya, jadi itu the real money ya, the real money itself itu adalah barang dan jasa itu ya. Jadi the labor itulah real money-nya ya. Jadi selama Anda punya itu ya, selama kita punya itu, sebenarnya kita nggak perlu takut. Menurut saya ya, nggak perlu terlalu takut soal inflasi. Kalau kita punya uang, ya kita investasikan ke tempat-tempat yang produktif yang bisa menghasilkan ya those barang dan jasa. Ya, terlepas itu mau perusahaan publik, mau perusahaan private, atau Anda mengasah skill Anda ya untuk Anda invest ke diri Anda sendiri. Itulah menurut saya perlindungan lebih baik daripada Anda berspekulasi di tempat-tempat yang Anda sendiri nggak tahu. Cuma karena Anda ngelihat ada sosial media, orang lagi untung segala macam. Karena harus diakui bahwa kalau misalnya Anda kayak gitu, berarti Anda hanya ikut-ikutan. Dan kalau misalnya Anda ikut-ikutan, bisa jadi Anda nggak terlalu paham, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya Anda bisa lakukan kedua engine ini bersamaan ya itu tentu akan menjadi satu perlindungan yang lebih baik ya. So, itu dulu pembahasan video kali ini soal inflasi dan bagaimana perlindungan terhadap inflasi. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu pandangannya Howard Marks dan Edward Chancellor soal mengapa inflasi bakal tetap tinggi, kita pernah bahas tentang itu di video di sini. See you!